of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia sekali lagi dibuat terperangah, bukan oleh perang besar, bukan oleh serangan teroris, tapi oleh pidato satu orang, Donald Trump. Dalam sebuah siaran langsung dari Gedung Putih yang disiarkan ke seluruh penjuru dunia, Trump dengan nada membusung meluncurkan kebijakan America First 2.0, sebuah versi ekstrim dari proteksionisme yang menyasar bukan musuh, tetapi sahabat lama Amerika sendiri. Tarif dagang diperlakukan tanpa peringatan terhadap Australia, Prancis, dan Kanada, tiga sekutu kunci dalam aliansi militer dan ekonomi barat. Langkah ini bukan hanya sembrono, tapi ini adalah deklarasi perang dalam bentuk baru, perang ekonomi antar negara sahabat. Kebijakan atau provokasi? Dunia bertanya-tanya. Apa yang ia kira akan menjadi langkah brilian, mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika, justru berubah menjadi blunder besar-besaran. Alih-alih memperkuat posisi ekonomi Amerika Serikat, langkah itu malah menyalakan bara perang tarif antar negara barat, mengganggu stabilitas global, dan memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini awal dari kejatuhan Amerika sebagai pemimpin dunia? I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Dalam pidatonya, Trump menyebut negara-negara itu sebagai penumpang gelap kemakmuran Amerika. Mereka menikmati pasar kita, tetapi membatasi produk kita. Ini bukan kerjasama, ini pemerasan global. Ujarnya dengan mimik puas, tanpa menyadari bahwa dunia sedang menyusun balas dendam dalam diam. Dalam waktu 24 jam, pasar global terguncang, dolar tergelincir, indeks saham anjlok, dan media internasional menyebut langkah Trump sebagai kebijakan bunuh diri ekonomi. Namun tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi, tidak ada diplomasi. Keputusan itu diumumkan sepihak, langsung mengguncang pasar global. Balasan kilat, sekutu kini jadi penyerang reaksi dari ketiga negara tidak lama. Dalam waktu 72 jam, dunia menyaksikan bagaimana Australia, Prancis, dan Kanada berbalik arah dan menyerang balik ekonomi Amerika. Ketika Australia menaikkan tarif baja dan daging dari Amerika Serikat, serta mengancam kerjasama intelijen dalam aliansi Five Eyes yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan Barat, Prancis memukul mundur perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat dengan pajak digital tinggi dan investigasi terhadap pelanggaran monopoli oleh Apple dan Google. Emmanuel Macron menyebut kebijakan Trump kebijakan kolonial ekonomi abad 21. Kanada yang selama ini dikenal lembut dan diplomatis, kini membalas dengan pemblokiran total terhadap impor kendaraan dan gandum Amerika Serikat, serta memutus perjanjian energi lintas batas. Dalam konferensi pers bersama, ketiganya menyatakan, Amerika tak bisa mengklaim kepemimpinan dunia jika tak bisa memperlakukan sekutunya sebagai mitra yang setara. Gejolak di dalam negeri, rakyat Amerika membayar harga di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bumerang politik yang menghantam balik Trump. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Ultimatum yang menyudutkan Trump, diplomasi dalam sekarat. Tekanan meningkat tak hanya dari luar, tapi dari dalam. Pentagon cemas, CIA gelisah, Kongres terbelah. Para senator Republikan moderat mulai mengkritik keras kebijakan Trump yang dianggap membakar rumah demi menyelamatkan ego. Laporan internal Gedung Putih yang bocor ke media menyebut bahwa Trump tetap keras kepala, menolak mencabut tarif, dan bahkan mempertimbangkan sanksi baru terhadap Prancis. Ia menyebut ultimatum ketiga negara itu sebagai manuver pengecut dari negara yang lupa siapa pemimpinnya. Namun tak semua orang di dalam pemerintahannya setuju. Menteri Pertahanan dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada dipanggil pulang. Lobi-lobi industri besar seperti Boeing, Caterpillar, dan ExxonMobil menekan Gedung Putih untuk menghentikan bencana ini. The truth is not necessary, but it's
ketika dunia memaksa Amerika mundur. Di pekan ketiga sejak perang tarif meletus akibat kebijakan sepihak Trump, dunia menyaksikan sebuah momen bersejarah yang mengguncang tatanan aliansi global. Australia, Prancis, dan Kanada, 3 negara yang selama ini dianggap sebagai fondasi utama kekuatan Barat bersama Amerika Serikat, secara resmi mengeluarkan ultimatum bersama yang keras dan tak bisa dianggap remeh. Cabut tarif atau kami keluar dari fakta militer dan intelijen bersama. Bukan sekedar ancaman diplomatik, ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap dominasi geopolitik Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sekutu-sekutu terdekat Amerika secara kolektif menolak kepemimpinan Washington dan menggambarkan retaknya tatanan unipolar yang telah bertahan sejak akhir Perang Dingin. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the them who shot the puck. The glory is although secondary, it is glorious. Aliansi yang retak, Five Eyes di ujung jurang. Salah satu dampak paling serius dari ultimatum ini adalah ancaman nyata terhadap fakta intelijen Five Eyes yang selama ini menjadi andalan pengumpulan data strategis global oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Jika Australia keluar, seperti yang tersirat dalam pernyataannya, maka kepercayaan dan akses data global Amerika akan lumpuh dalam semalam. Kanada dan Australia adalah 2 negara kunci yang menyediakan jalur kabel bawah laut, pengawasan sinyal, dan pengakalan data digital yang memungkinkan Amerika Serikat mengontrol jaringan komunikasi dunia. Tanpa mereka, sistem pengawasan global Amerika Serikat seperti mata elang yang tiba-tiba dibutakan. Masa depan tak pasti. Apakah Trump akan bertahan? Trump masih menolak mencabut tarif. Dalam konferensi pers, ia menyebut tindakan para sekutu sebagai drama globalis yang cengeng. Namun, tekanan terus menguat dari pasar, rakyat, dan bahkan dari dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Dengan pemilu di depan mata dan perekonomian Amerika Serikat dalam kondisi terpuruk, dunia menyaksikan dengan tegang. Akankah Trump bertahan dalam badai yang ia ciptakan sendiri? Atau inikah awal dari akhir dominasi Amerika? Blunder kebijakan tarif Trump bukan sekedar kesalahan teknis. Ia adalah simbol dari apa yang terjadi jika kekuasaan digunakan tanpa empati dan strategi. Dan dalam dunia global yang saling terhubung, satu keputusan buruk dari pemimpin superpower bisa mengubah arah sejarah. To cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.